Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari bersama-sama kita berdoa. Baik, hari ini kita akan belajar SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, yaitu buka bukunya bab 5, Perkembangan Islam di Asia Tenggara. Di sini ada yang tahu bagaimana masuknya Islam di Asia Tenggara? Baik, masuknya Islam di Asia Tenggara pada umumnya masuknya Islam di Asia Tenggara ini melalui jalur perdagangan dan perkawinan. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita jelajahi beberapa negara di Asia Tenggara. Yang pertama, Malaysia. Malaysia terletak di semenanjung Malaka. Asia Tenggara, Malaysia yang ibu kotanya Kuala Lumpur, tepatnya di utara Pulau Kalimantan. Nah, lanjut ke sejarah perkembangan agama Islam di Malaysia, yaitu menurut Ajumardi Ajra menyatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara termasuk di Malaysia, sedikitnya ada 3 teori. Yang pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab. Kedua, Islam datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Ketiga, Islam datang dari Bengkali, kini Bangladesh. Sedangkan mengenai pola penerimaan Islam di Nusantara, termasuk di Malaysia, kita dapat merujuk pada pernyataan Ahmad Sewang bahwa penerimaan Islam pada beberapa tempat di Nusantara memperlihatkan 2 pola yang berbeda. Pertama, Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atau elit penguasa kerajaan kedua Islam. Diterima langsung oleh elit penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan dan berkembang ke masyarakat bawah. Pola pertama biasa disebut bottom up dan pola kedua bisa disebut top down. Pola ini menyebabkan Islam berkembang pesat sampai pada saat sekarang di Malaysia. Nah, menarik kan? Baik, kita lanjut lagi ke penjelajah yang kedua, yaitu Brunei Darussalam. Nah, perkembangan Islam di Brunei Darussalam, Islam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga Brunei pada tahun 1425. Nah, Sultan Syarif Ali adalah seorang ahlul bait dari keturunan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasan sebagaimana tercantum dalam batu tersilah atau prasasti dari abad ke-18 Masehi yang terdapat di Bandar Sri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam. Selanjutnya, agama Islam di Brunei Darussalam terus berkembang pesat secara Malaka yang dikenal sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan Islam. Jatuh ke tangan Portugis tahun 1511 sebanyak ahli agama Islam yang pindah ke Brunei. Nah, masuknya para ahli agama membuat perkembangan Islam semakin cepat menyebar ke masyarakat. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu Thailand. Thailand bisa disebut juga Muang Thai atau Muang Thai Risabdah atau Siam atau negeri Gajah Putih, terletak di sebelah utara Malaysia. Thailand berarti negeri yang merdeka karena memang merupakan satunya negeri di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh kekuasaan barat atau negara lain. Nah, di Thailand, negeri yang mayoritasnya beragama Buddha, terdapat lebih dari 10% penduduk muslim dari seluruh populasi penduduk Thailand yang berjumlah kurang lebih 60 juta orang. Nah, penduduk muslim Thailand sebagian besar berdomisili di bagian selatan Thailand, seperti di Provinsi Phang Nga, Songkhla, Narathiwat dan sekitarnya yang dalam sejarahnya adalah bagian dari Daulah Islamiyah Patani. Nah, agama Islam masuk ke Thailand sejak pertengahan abad ke-19. Proses masuknya Islam di Thailand dimulai sejak kerajaan Siam mengkuisi kerajaan Patani.
raja atau lebih dikenal oleh penduduk muslim Thai sebagai Patani Darussalam. Nah, Patani berasal dari kata Al-Fatani yang berarti kebijaksanaan atau cerdik. Karena di tempat itulah banyak lahir ulama dan cendekiawan muslim terkenal. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menjelajahi beberapa negara di Asia Tenggara tentang perkembangan Islam. Jadi, kesimpulannya, Islam yang memiliki penduduk terbanyak yaitu Brunei Darussalam dan Malaysia. Baik, sekian dulu dari Ibu. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Sampai berjumpa lagi di minggu depan.